Ada makanan, Les. Garas lah, Les. Ada Woi, makanan. woi. Woi, Dengar tuh. kenapa? Kalian teriak-teriak tuh. Iya iyalah gitu. Berbeda dengan kalian, Tuhannya malah yang teriak-teriak, bukan tuh saudara-saudaranya. Tuhannya yang teriak-teriak. Malah sibuk main ini. Mau Eli, kakek. Kenapa tinggalkan aku? Oh iya, manggil kakek ya, manggil kakek. Malah Tuhannya yang teriak-teriak. Oh anjing, lu makan itu anjing. Aibnya Tuhan lu dibongkar-bongkar. Udah, gua mau subuh dulu ah, mau bertemu dengan Tuhan yang maha baik dan maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz, kita yang Assalamualaikum, teriak Ustaz. ya nggak apa-apa lah manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di Islam nih kita yang teriak-teriak nggak apa-apa karena manusia kan nggak apa-apa. Di Tuhan yang teriak-teriak, kakek, kenapa engkau tinggalkan aku? Ngeri. Lanjut subuh. Malah kabur si Ontohon mah. Ustaz jahatan. Nggak, Alhamdulillah sehat. Ini akunnya baru aku follow, baru lagi ya. Iya. Oh iya. Ini tadi ketemu reuni sebentar, ada Pak Lamsen naik. Oh, Pak Lamsen. Aduh, seru atuh tadi. Aik, tapi udah baperannya udah kelewatan sekarang mah, tadi baru bentar aja dia udah nggak mau. Oh gitu. Iya. Nggak kayak dulu ya. Iya, Kalau dulu bapernya seru itu Pak kelewatan. Lamsen tuh. Mungkin udah faktor tua kali, Tat, kasihan juga. Bisa jadi. Sok gas barusan Kang Anak baik. Ih, kenapa berhenti, Enggak, kabur orangnya juga. Ini Nggak si ada orangnya juga. Oh iya ya. Winslop ini Muslim apa Kristen? Winslop. Kristen. Winslop. Kalau nggak ngomong turun aja. Di bawah aja bang. Kalau nggak ngomong. Oten kasih naik lah Ustadz Alif, kita perlu ditausiah buat Oten biar nggak botol. Subuh ditagi sirilah. Mending apa dimakan sendiri, tadi aku naik nggak dinaikin. Aduh. Ingin naik. Nggak ada. Mentang-mentang kelaparan dia bilang Oten dimakan sendiri Ustadz Alif. Jarang Ustadz Alif makan sendiri, itu bilang ini barak bener. Susah kan cari Oten sekarang Ustadz Alif ya. Host naikin yang mengedukasi, jangan yang Ngantri kok. menghujat. Ngantri Masalahnya tadi Oten. nggak ada yang mengedukasi itu masalahnya. Ada juga yang ya kayak gitu-gituan aja ya Ustadz Alif ya. Dari zaman Iya. Jum ke Jum. Mau gimana kita? Kita juga pengen nyari yang edukasi itu, pengen. Tadi yang lucu tuh malah seru tadi. Pembuktiannya itu langsung praktek. Wah, gimana? Cerita Ustadz Alif. Gimana Loh, tadi? enggak kan yang ngusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kan gitu. Orang itu kan nyerocos terus. Saya doakan, a'udzu bikalimatillah hitamati kulli min syarri ma khalaq, kataku. Kita kan berlindung kepada Allah kan. Dia balas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini dia yang diusir oleh Yesus, kata saya. Wah, ini Dia kan bener kan, kata saya. Ini yang diusir. Ya, iya. Makanya langsung ketawa. Lah ini kan bener katanya. Kan tadi kata Yesus yang ngusir setan pakai nama Yesus. Ini dalam nama Yesus nih. Bener dia ngakak nih ketawa. Jadi kelas tadi ini kan kemarin itu kan teori, itu buka kelas. Tadi itu sambil praktek. Memang guru tuh harus bijak, harus cerdas dalam melihat murid. Karakternya apa gitu. Nah, seperti tadi kan kepancing tuh sama Ustadz Alif. Keluar tuh murid ngomongnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pinter memang. Duh, kacau mah kalian mah. Tempatku adan ya. Ajin mut Bang Bal, lanjut ya. Oh iya, tempatnya ada juga. Kacau. Iya, kenapa ya mereka nih selalu pakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal
Diusir orang-orang begitu sama Yesus. Aku tidak pernah mengenal engkau, kamu. Kristen, kau panggil-panggil dalam nama Yesus. Aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Masalahnya, loh, kalau udah Yesus bilang buat kejahatan. Kaum kalian, Bang, kaum kalian di keluarga Kristen itu banyak yang jadi babu, Bang. Gimana itu? Kalau di anak buah saya malah oten semua malah. Coba kalian coba lihat ya, di anak buah saya ini malah oten semua. Kristen semua yang jadi buruh saya. Jadi buruh saya. Kerjanya bersihin tai anjing sama gosok WC. Jadi saya suruh dia. Saya suruh cebokin pantat saya. Itu Bang, benar itu. Ngoceh itu pakai data. Karyawan saya ini kan banyak oten-oten. Pakai data dikit ngocehnya. Saya bilang, dia bilang oten memang botol. Kalau di saya malah pendetanya yang jadi babu, Kan yang Bang tadi Bahar. saya Kalau di bilang, saya begini, malah Bang, pendetanya yang gini. jadi babu. Iya, Suruh betul. kalau di gua. Mayoritas Muslim, Bang. Suruh cebokin pantat anjing kalau di gua mah tuh pendetanya tuh Itu mau aja betul. pendetanya. Cie. Saya kan lagi jualan sapi nih. Tai sapi suruh diangkutin sama dia mau aja. Kasihan nih. Kalian Saya udah bilang, pas tapi ya ada kita ya, nggak apa-apa lah. Saya bilang, Mak, ngoceh. tapi kan kita bayar ya. Jadi kita tidak menistakan lah, kita bayar gitu kan jadi babu. Buang-buang sapi nih, tai sapi. Suruh ngarit. Mana data? Pakai data, bro, pakai data. Oten semua, dia bilang ya Allah, dia bilang ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita kan walaupun beda iman, beda apa ya, kita beda agama nggak masalah ya. Kita ya bantu kerjakan Kalian dia. pergi Gitu walaupun negara kerjanya kafir jadi babu. hanya buang-buang kotoran Pergi ke Arab sapi jadi gitu ya. babu. Ya nggak Negara apa-apa. sendiri Ya yang jadi penting babu kita juga. sebagai Muslim kan harus membantu mereka memperkerjakan dia walaupun jadi babu saya gitu kan. Padahal Buang-buang kalian tai sapi. kaum berakal. Masa iya kaum berakal Iya, dijadiin sama betul, Cina serius ini. babu di Indonesia? Kadang-kadang saya bilang, oh ini oten Kaum botol berakal mau kok aja jadi disuruh babu. buang-buang tai sapi. Ini kan, sementara kan saya jualan sapi, jualan kambing Kaum gitu kan. berakal itu, kaum berakal Banyak itu kotoran-kotorannya udah jadi itu babu, kan. Nah saya kan bingung siapa yang ngarit, dia bilang. Siapa yang buang kotoran, dia bilang. Alah. Kan ada anak buah saya bilang oten. Saya kerjain aja. Udahlah, ngoceh lah. Ya Allah, dia bilang ya. Kasihan sekali, tapi ya nggak apa boleh buat. Tapi kita gaji kok. Kalian perlu kasih Kita gaji. itu saudara kalian Walaupun ini, ya oke. istilahnya Yang kita kita kerjakan di tempat yang kotor ya. Nyari rezeki di Jadi oten. ya Kristen yang kalian ini harus yang kasih apa? nasi. Walaupun Kristen ini apa kita kerjakan buang-buang tai sapi itu kan, tai kambing itu ngarit itu nggak masalah kalau karena saya gaji gitu loh. Saya memperkerjakan dia. Cuman masalahnya itu. Kosong. Dia bilang saya kerjain. Oh, tapi ada kepuasan sih ketika ketika orang Kristen ini saya kerjakan jadi buang-buang tai kotoran ini ada kepuasan pribadi ya buat saya karena saya apa gitu ya bagaimana seorang Muslim ini hebatnya gitu ya bisa menjadikan Kristen jadi babu saya. Bangga loh saya ini. Iyalah, abang. Sampai gini, Bang, kalau ada kerjaan lagi katanya teman saya mau ikut katanya. Waduh. Saking miskinnya loh. Data. Ya kita bicara kemanusiaan aja ya. Kita tidak sedang rasis, tapi kita bicara kemanusiaan aja karena banyak Kristen ini kan miskin gitu kan. Makanya kita nih sebagai manusia kita saling membantu lah tanpa membedakan agama gitu, suku, ras gitu kan tidak bisa seperti itu. Karena saya ini kan orang bijak sana, bijak sini, bijak situ gitu kan. Jadi kita harus saya kerjakan. Ini fakta nih pengalaman pribadi dan sampai sekarang loh. Sampai sekarang masih dikerjakan ya mungkin sampai waktu Idul Adha lah ya kita kerjakan dia ya kita akan jadikan babu lah Kristen ini ya karena apa ya dia sendiri yang minta kok
Dia yang keluarga minta, Oten. bang, aku cari Jadi kerjaan babu dong. nggak Oke, kayak saya gitu. bilang boleh kerja tempat saya. Saya bilang kerjaannya buang-buang tai kotoran sapi. Dia bilang. Oh mau bang, mau Ya, bang katanya. ya, udah terus aja. Terus. Kenapa mau? Saya Terus. bilang. Iya buat bayar persepuluhan ke bapak gereja katanya. Anjir. Sepuluhan itu Bang. Anjir. Biar nggak Buang minta-minta sapi di ini, buang jalanan, tai Bang. kotoran sapi aja Tahu-tahu kau untuk bayar habis bapak tengah gereja. jalan, Sementara tengah kau jalan, kerja, Bang. dia bilang. Ini pengalaman pribadi ya, tidak perlu harus dicontoh. Tapi saya melihatnya tidak melihat agama ya, Pengalaman pribadi, tidak melihat pengalaman agama, pribadi. suku, ras gitu ya. Tapi kebenaran ini ya bertepatan gitu ya. Ini Kristen ini yang saya kerjakan untuk membuat kotoran sapi gitu loh. Sedikit pun Ini gua data loh. percaya. Makanya itu kita teman-teman Muslim kita tetap toleransi ya. Walaupun Kristen ini kita jadikan babu ya kita bayar lah. Coba, Ya temannya lalu jadi yang babu lain, kita Pak. harus bayar gitu Ya, kan yang karena ngoceh. tidak Coba benar temannya kalau yang lain Kristen dulu yang dijadikan ngoceh, babu yang tidak dibayar itu tidak sampean benar, aja, itu melanggar sampean HAM modal. gitu ya. Jadi Modal kita tetap songron, bayar sebagaimana mestinya gitu loh. Jadi kita hormati tenaganya. Walaupun Kristen yang jadi babu gak masalah gitu, penting kita bayar gitu. Iya, iya. Iya, iya. Ya, teman-teman, kita hanya mengedukasi aja kepada muslim-muslim. Kita tidak bisa melihat agama, suku, ras, Mengedukasi. apapun. Jadi Mengedukasi. seumpamanya ada orang-orang Kristen yang melamar menjadi babu, Itu enggak. bayar ya, nggak boleh sampai nggak dibayar, harus dibayar. Bisa. Contoh saya memperkerjakan Kristen jadi babu. Babunya apa? Buang kotoran sapi. Anjir gila. Itu mah asumsi aja. Itu mah Kita tidak boleh menghujat ya, tidak boleh menghujat atau tidak boleh diskriminasi ya, karena dia juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya faktor karena mereka miskin ya kita maklumi saja karena mereka memang tidak ada yang sukses gitu ya. Hanya saudara lo di Romi Makanya nggak percaya nggak harus sama kita Ciang lo? kerjakan. Nggak ada. Kita kerjakan dia, kalau Hanya bisa kita saudara bantu lo yang ya, di Romi keluarganya nggak kita ada. bantu gitu Saya ya. nggak sama Walaupun Ciang, hanya kan? kerjanya hanya membuang kotoran Nggak sapi malu, nggak masalah. Malu lu atau malu. Bahkan dia bilang nih, bang, tolong dong, ini saudaraku masih ada yang mau kerja katanya. Aduh, anjir. Aduh, nambah lagi ceritanya. Anjir dia bilang ini, Iya, nambah lagi. kerja buang kotoran sapi aja dia Ya, minta nambah kerja. lagi, nambah Aduh lagi. dia bilang. Dongeng. Apa dia bilang? Terus Dongeng. selama ini kamu ini bagaimana bayar bapak Buset, gereja persepuluhan? Bang, sambil minum bang. Oh enggak bang, saya sudah nggak pernah ke gereja katanya Ini karena nggak kalau bisa di bayar tempat saya persepuluhan. Pak, justru yang ngelamar kerja ke saya itu jadi babu itu pendeta Ya, loh. ini- Pendetanya kasihan kalau di saya mah pendeta loh. Minum. Kenapa Iya, kata saya itu. mau jadi babu Kencing air pendeta? onta, biar- Iya, biar- soalnya apa? Soalnya perpuluhan udah habis sekarang udah nggak ada perpuluhan. Ih, kok Itu bau-baunya ini ya host nih pendeta ya itu kalau jadi babu sampai ya. Idul Aduh. Kurban itu ya. Kalau Idul Kurban kan Fakta, Bang. kalau kepalanya nggak ada yang mau ngomong itu fakta. ngurus gitu ya, nggak ada yang mau ngurus di Fakta tempat saya nih, bisa kepala jelasin ya. sapi ini. Oten ini Kristen minta duluan, minta kepala request, kepalanya buat saya katanya. 100% muslim. Anjir, segitunya saya bilang. Kepalanya minta diambil dulu. Gantri. Bubuk. Kabur ya, itu nggak ada yang nurunin ya, kabur itu. Kalau ada yang nurunin, moderator nurunin pasti ada beritanya di saya. Bubuk kok, oten botol. Kenapa oten-oten ini datang-datang ngamu? Bubuk, ngampus kau. Itu gara-gara Bang Kores itu ngomong berakin akhirnya dia panas itu. Ya Allah, Bang Kores tadi ngelang berakin kata encus diberakin. Allah. Iya betul. Ini kotoran sapi saya kerjakan orang-orang. Ada 3 atau 4 orang jumlahnya, ada 12 yang ngarit, 12 yang di kandang, 24. Tuh otennya ada sekarang lebih ada 8 orang. 8
8 orang, orangnya yang 4 orang suruh buang kotoran sapi, yang 4 orang saya bagi 2 untuk ngarit. Allah Akbar. Oten tempat saya ini banyak. Kebanyakan orang yang rambut keriting. Ya, rata-rata rambut keriting lah. Muka petak. Nangis kau. Nangis, melari dia. Ya teman-teman nih akunnya Ustadz Alif, pengamat debat itu masih kecil-kecil termasuk saya ini masih aduh baru berapa ini. Di follow-follow ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Aku belum follow pengamat nih. Di follow-follow teman-teman ya. Biar nanti tersampaikan kita penginjilan kita kepada seluruh bangsa Indonesia gitu. Jadi ini teman-teman, jangan lupa setiap pengamat debat channel ini, pengamat debat Qomal ini live, jangan lupa di tap-tap dan di share karena pengamat debat Qomal ini sudah terkenal di mancanegara ya. Karena posisi saya sekarang ada di Nederland, Belanda. Ternyata respon sana mengapresiasi bahwa Qomal Muslim Indonesia, terutama pengamat debat ini sudah ditonton sampai sana gitu ya. Apalagi kalau sudah muncul Ustadz Alif, Ustadz Bang Juma, ini udah pasti di sana itu nonton semua. Jadi di sana sudah tahu bahwa Muslim ini selalu unggul dalam debat dengan Kristen gitu ya. Sehingga di Belanda ini sekarang sudah banyak yang mualaf gitu ya, gereja udah banyak yang kosong gitu ya di Belanda gitu. Jadi di tap-tap terus sehingga nanti oten-oten di Eropa memang sudah punah ya, sampai sekarang sudah punah, sudah yang banyak yang mualaf, gerejanya sudah jadi tempat diskotik, tempat judi, tempat apa, dan ada juga gereja yang sudah mualaf. Mudah-mudahan ini masuk tetap berjalan ke luar negeri ya. Suara saya kedengeran nggak? Cik, suara saya kedengeran nggak? Lutik, oi. Masa sih? Cik, satu, saya izin. Nang sholat heula tuh. Oh deui atau ditaikeun deui. Selain kalian SDM babi pecundang juga kalian. Apa saya dibisukan? Iya, jadi tolong di tap-tap layar ya teman-teman, follow-follow juga. Karena di Eropa ini sudah ditinggal ajaran Kristen ini. Pecundang lagi. Aduh. Ajaran Kristen ini di Eropa sudah udah musnah lah ya. Habis. Di Amerika udah habis, sudah tidak ada sekarang ya. Mereka memilih agnostik, ateis gitu ya. Jadi mereka sudah tinggalkan ajaran Kristen ini. Kebanyakannya sudah memilih agnostik dan ateis, ini data fakta ya. Kemudian sebagian mualaf gitu. Jangankan orang-orangnya ya, mereka ini gerejanya pun sudah mualaf. Ngeri nggak? Ngeri. Sudah habis. Cuman di Indonesia, karena di Indonesia ini adalah mayoritas Muslim ini orang yang bertoleransi dan menghargai semua penganut agama manapun ya, termasuk agama Hindu, Buddha gitu ya, Konghucu, termasuk Kristen kita hormati sebagai agama yang dilindungi di dalam NKRI ya. Alhamdulillah karena di Indonesia mayoritas Muslim ya. Betul, kalau di luar negeri sudah dijual, gerejanya udah habis. Ada 1-2 lah paling kakek-kakek, nenek-nenek sana. Karena anak muda sana sudah nggak tertarik ya untuk ke gereja. Udah beda gaya hidupnya ya. Di luar negeri sudah nggak mikir ke sana lagi. Malah anak-anak mudanya sekarang udah lari ke Islam lah ya. Islamnya agama yang rasional gitu ya, logik. Orang sana itu logik yang dipakai ya, logika yang dipakai. Jadi memang udah mualaf. Aten nyembah mayat. Ya betul seorang hamba betul. Memang mereka ya orang-orang cerdas. Awalnya memang orang cerdas gitu.
Jadi mereka ini sejak Islam itu menguasai Eropa pada saat itu, dia langsung berpikir kenapa Islam bisa begitu maju pesat gitu. Nah, akhirnya mereka belajar Islam. Oh, ternyata rasional Islam ini, logik gitu loh. Maka agama yang mereka yang lama ini ditinggalkan gitu loh. Tapi untuk tidak langsung 100% masuk Islam, tapi mereka itu cenderung kepada agnostik dan ateis gitu loh. Tapi ujung-ujungnya akhirnya alhamdulillah itu sudah mualaf gitu loh. Terutama Inggris ya. Inggris ini dari pejabat-pejabat pemerintah Inggris ini, pejabat kerajaannya itu sudah banyak yang muslim ya. Bahkan di Amerika itu udah dipegang sama muslim ya kebanyakan ya. Nah, burung gereja juga mualaf, betul. Akhirnya burung gereja mualaf. Memang menyakitkan sih data ini ya kadang-kadang ya. Mereka sudah tahu sih, udah tahu bagaimana perkembangan muslim ini sebagai batu sandungan buat mereka gitu. Jadi Islamofobianya mereka karena ada di luar negeri seperti itu, fobianya mereka dibawa ke Indonesia, ketakutan gitu loh. Dan alhamdulillah dengan adanya Komal pengamat debat ini ya, Komal Islam di Indonesia, dengan gurunda-gurunda kita, Ustadz Alif, Ustadz Bang Juma dan lain-lain gitu, memang semakin membukakan bagaimana agama yang benar ini memang ada di Islam gitu ya. Agama yang benar ada di Islam, dan terbukti setiap beliau-beliau naik pasti mualaf. Pasti mualaf. Lalu masih adakah yang di TikTok? Ya masih ada sih gitu ya, 1-2 ya, itu pun ya orang-orang itu aja, cuman akunnya yang ganti-ganti. Ganti akun, tapi polanya sama, mereka adalah menghujat gitu ya. Polanya sama, kalau diajak diskusi dia nggak bisa. Nyerocos saja hotel nih. Pola mereka sama gitu ya, satu serempak penghujat itu aja. Islam tidak boleh menghujat ya teman-teman yang muslim. Di Indonesia mungkin kurang lebih ada 2 atau 3 yang masjidnya mualaf ya. Ya kita bisa tahu lah ya, lihat aja di YouTube ada gereja yang mualaf gitu. Sebenarnya Indonesia ini alhamdulillah ya punya SK 3 Menteri ya tentang kerukunan beragama, tentang mendirikan rumah ibadah gitu ya. Seandainya ini, kalau saya sih berharap SK 3 Menteri ini dihapus kalau menurut saya. Karena bagi kita ya, bagi saya pribadi ini menghambat gitu dalam pengajaran Islam, dalam dakwah Islam itu. Kalau seandainya ini tidak ada, habis sudah itu muslim semua Indonesia. Kita punya bebas masuk kemana-mana gitu ya. Tetapi ya kita harus tunduk dan patuh kepada aturan negara ya. Seperti itu. Pagi Wong. Pagi Wong. Nah ini konten begini. Kalau muslim kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Pagi Wong. Ya gampang kok. Wong, pagi Wong. Wong Gundul. Ya, alhamdulillah Indonesia ini ada ini ya, kita rasanya ada bersyukur juga, ada bagaimana ya, seperti ada SK 3 Menteri yang tentang mengatur tentang kerukunan beragama Indonesia ya. Kalau seumpamanya itu tidak ada, luar biasa, kita bisa tidak hanya di TikTok, kita akan mendakwahi mereka gitu. Kita akan bergerak cepat gitu ya, termasuk ke kantong-kantong basis mereka gitu kan. Habis sudah. Kita akan buka seminar, dialog gitu, tentunya dengan yang dengan yang bijak lah ya, penuh hikmah gitu ya. Kita akan ajak diskusi tentang ketuhanan, tentang siapa Allah, siapa Yesus, siapa Isa alaihissalam. Habis sudah mereka. Habis pasti mereka ini.
untungnya ya mereka terselamatkan di Indonesia ini dengan SK3 Menteri. Sehingga kita sebagai umat muslim, sebagai warga negara yang baik, ya kita harus tunduk lah. Kita tidak boleh mendakwahi dakwah kepada orang-orang yang sudah memeluk agama gitu ya. Itu memang harus dipatuhi gitu kan. Nah, tetapi sebaliknya Oten gimana? Di jalan-jalan teriak-teriak. Oten di jalan nih teriak-teriak. Ludahi, ludahi, ludahi. Apa dia bilang? Di pasar, ludahi, ludahi. Tapi Islam tidak seperti itu ya. Kita harus Komal, forum debat di Komal itu di Polo itu. Akun kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede, suaranya gemak tapi kecil. Masa? Betul. Kok bisa ya? Iya. Aneh nih, ada yang salah dengan settingan nih kayaknya nih. Iya, saya tuh di dua paling dua lebih sedikit lah geser sampai 3. Satu, cek, satu. Ini kecil. Kecil. Waduh, berarti ada yang salah ntar ya. Tamu forum debat. Keren Bang Jibril tuh. Kurang lehonya Kang. Kurang lehonya. Teman-teman muslim yang di bawah ya, baik yang terafiliasi kepada yayasan API atau yang tidak, tetap kita ini satu barisan ya. API adalah satu wadah ya gitu ya. Anda boleh masuk apapun, tetap kita harus dukung ya. Kita dukung satu barisan, jangan terpengaruh gitu ya. Gitu. API ini bersama kita gitu. API ini melindungi kita, artinya gitu ya, melindungi dalam hal keilmuan. Benar, tadi kita ambil ilmu. Suaranya kecil yang tadi benar, serius. Iya kecil. Ini lumayan ini. Enggak, yang tadi yang barusan forum debat kecil. Kecil. Oh, berarti ada yang salah. Ntar saya setting lagi lah. Tetap satu barisan hajat, penghujat. Loh kecil cina 10%. Ya botol kan Oten ini bayar per 10-an. Sekarang kalau gaji seumpamanya ya, Oten kan gajinya 5 juta. Contoh ini kan UMR, Oten kan UMR, nggak ada Oten yang hebat lah ya. UMR berarti 1 bulan dia 500.000. Dia kasih tuh. Ngeri nggak? Ngeri. Satu orang gitu. Coba kalau udah 10 orang, udah 5 juta tuh dapat. Kalau 20 orang, 10 juta. Dapat tuh pendetanya. Kalau 15 orang, 15 juta. Ngeri nggak? Ngeri. Yang kita kasihan, ini kan kita ini dari sisi sosial ya, melihatnya tidak dari sisi agama. Kasihan kan Oten-Otennya. Kasihan lah. Makan aja susah gitu kan. Dia menunggu BLT gitu kan. Jadi kalau rasa kemanusiaannya tidak melihat agama ya kita harus kasihan gitu. Nggak ada Otennya Kang. Tiang salib mualaf. Burung gereja mualaf. Aduh habis ini. Ayo Ustadz Alif ke mana tuh? Nah, sholat nih lama-lama tuh. Iya gampang kok dia bilang Oten ini. Ngapain pergi jingkrak-jingkrak, datang ke sini belajar sama Ustadz Alif, belajar sama Ustadz Bang Juma, Ustadz Tahta, kan gratis, gampang kok dia bilang kalau mau belajar. Di sini nggak akan ditutup-tutupi. Dari A sampai Z disampaikan. Dari alfa sampai omega diajarkan.
Jadi sering-sering ya teman-teman yang non Muslim ya, terutama Kristen, sering-sering kunjung ke sini. Di sini Komal yang edukasi ya, nanti diberi waktu gitu, diberi ruang untuk menyampaikan apa gitu ya. Silahkan gitu ya. Nanti banyak gurunda-gurunda kita menyampaikan sesuatu keilmuan. Masalah Anda terima atau tidak terima itu lain cerita ya. Bisa diskusi. Mau tanya Islam silahkan. Mau tanya tentang ajaran agama Kristen juga silahkan. Karena Ustadz Alif, Ustadz Bang Juma ini udah kita tahu ya. Udah terkenal ke luar negeri gitu ya. Ini adalah udah level internasional. Udah level internasional. Silahkan kalau tidak percaya siapa Ustadz Alif, siapa Bang Juma, tanyakan pendetanya. Pak Pendeta, apakah Anda kenal dengan Bang Juma? Pasti jawabnya. Kenapa? Saya kenal. Paling apa saran pendeta? Oh, jangan suka debat dengan Bang Juma lah. Memang nggak boleh, karena memang Bang Juma dengan Ustadz Alif dan Ustadz lain ini di Komal Muslim ini, Ustadz Tata dan lain-lain, itu keilmuannya sudah luar biasa ya. Bom kemarin telepon sama saya, anak baik, bilang Bang Juma itu, tanya sama Bang Juma, dia ngomongnya bukan Bang Juma, kalau bom kan kurang ajar. Anak baik, bilang tanya sama Juma itu, kenapa dia pintar katanya. Tanya sama Alif itu, karena kenapa dia pintar katanya bahas Bible. Bom aja akui loh. Bom akui loh. Sampai nangis loh, minta tolong katanya, minta bocoran. Kenapa Bang Juma, Ustadz Alif, Ustadz Tata dan Ustadz yang lain ini pinter-pinter di Muslim. Kenapa katanya? Ngeri nggak? Ngeri. Bom tuh sampai nangis loh. Minta ilmunya. Kenapa mereka ke Muslimi pintar-pintar? Saya bilang ini saya tidak tahu Bom. Saya bilang nanti aku kalau sampaikan sekarang saya kan tidak tahu. Saya tanya dulu sama Ustadz Juma. Saya bilang Ustadz Alif kenapa dia pintar. Tapi yang saya tahu saya bilang mereka ini nggak makan babi. Saya bilang gampang kok Bom kalau mau pinter. Bom itu bukan makan babi bom nih. Babi makan babi itu bom. Itu bom itu ya. Tapi ini kan bom ya teman-teman. Jadi ini salah satu contoh ya. Dia bertanya loh. Anak baik. Kenapa sih Muslim ini cerdas-cerdas dia bilang. Dia sebut nama. Kalau mau nyebut nama lain kan kebanyakan mungkin ya. Dia sebut nama yang luar biasa ya, ikon Muslimin termasuk Bang Juma, Ustadz Alif, Ustadz Tata dan lain-lain ya. Bang Sugi ini, Sugi Kristologi sudah nggak lama, udah nggak muncul. Kok ada itu lagi, tambah parah ini. Dia dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal dia. Bom mana bisa? Gak bisa dia. Ya itu ya. Muslim ini cerdas-cerdas gitu ya. Nah, luar biasa. Karena pertama memang dari faktor makanan Bom, saya bilang. Tapi aku nanti tanyalah sama Bang Juma kenapa dia pintar, cerdas. Saya tanya Ustadz Alif. Itu betul itu. Bang Sugi Kristologi itu. Dia open cam, ya Bang Sugi nih ya, open cam ya. Tutup mata. Dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Coba. Nah Bom ini sekolah minggu dia mau jadi pendeta kan botol. Ustadz Wapi, ya betul. Ustadz Wapi itu memang udah tokoh yang kita tidak perlu saya sebut. Itu Ustadz Wapi luar biasa gitu ya. Dari segi manapun dia orangnya kalem gitu. Ustadz Wapi ini kayak Ustadz Alif ini kalem orangnya ya. Seperti itu. Ada tamu Bang Edi, selamat malam. Kenapa nyebut aku baru datang udah ngomong ada apa ini? Ustadz Alif silakan, aku mau sholat dulu Bang Ustadz Alif. Oh iya, siap. Alhamdulillah di sini sudah selesai, sudah kembali, sudah duduk. Apa ini? Ada yang baru naik. Cek 1 1 2 3. Suara saya kecil nggak? Cek 1 1 2 3. Iya ada Kang. Mantap. Kecil nggak? Enggak sih kedengeran? Enggak, maksudnya kayak biasa nggak?
Oh, teman-teman lah yang menilai. Saya bingung, nggak tahu. Keras, kecil gimana sih? Keras kecil. Hari suara saya jelas. Kecil. Jelas ke saya jelas. Wah, ini kayaknya mic-nya nih bermasalah nih. Gimana? Sudah tergenapi kan tadi Oten, betul tadi itu yang bawa. Tergenapi langsung ada praktek. Lebih kecil katanya. Suaraku berarti terdengar kelas ya. Lebih besar suaranya. Baik. Tapi bukan berarti suaraku sangat keras sih. Lah ini guru ndak ada nih. Coba masih monitor nggak Gurunda? Assalamualaikum Gurunda, mana? Oh. Aman, alhamdulillah. Noise ya? Ya mungkin karena sepi jadi noise. Edi, monitor Edi. Pak Edi, Pak Edi, halo. Aku tadi sudah nerapi beberapa pasien. Oh. Cek 1 2 3 1. Cek. Eho. Ya. Tadi malam kemarin itu baru kelas PAUD. Pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda yang dihadirkan oleh salah satu guru kita, yaitu guru Pak Andi. Selesai. Dan malam ini tadi materinya itu adalah materi berikut juga prakteknya. Dicontohkan juga tadi ketika Yesus mengatakan bahwa siapa yang akan diusir, langsung ada yang mempraktekkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Allah Gusti. Ya Tat, gimana? Sekarang udah aman belum suara saya? Kenceng nggak? Aman sih. Saya memang volume HP juga saya agak kecilin, jadi kedengeran keras. Mestinya aman keras ya, kenceng ya. Ini ada Bang Edi. Bang Edi ini dari Kristen kayaknya nih. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi. Iya. Dari Kristen Bang. Iya. Oh silakan kalau mau diskusi Bang. Enggak, tadi saya lewat ada ngoceh-ngoceh itu yang katanya orang Kristen jadi babu kata dia. Jadi belum pernah saya lihat orang Kristen jadi babu. Oh gitu. Iya. Belum pernah lihat. Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Kalau emang belum pernah lihat. Tapi kita kembali kepada pengajarannya. Kan Yesus sendiri kan mengajarkan bukan untuk jadi orang kaya. Iya, karena Yesus tidak butuh dunia ini. Lah iya. Dunia ini hanya sementara. Tahu nggak Pak Edi, bahkan di dalam kitab Anda sendiri dijelaskan bagaimana keadaan Yesus ketika dia hidup. Pernah nggak dibahas atau dikupas gitu? Mengenai Yesus ketika dia hidup, selama masa hidupnya, bagaimana keadaan dia, ekonominya kan gitu, masuk kategori yang maaf kata misal istilahnya ikut PKH atau enggak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Pernah nggak dipelajari, dicari tahu kayak gitu? Ya di Alkitab mengenai kehidupan Yesus dipelajari. Nah dipelajari bagaimana dia. Kan dia pernah bilang juga kan bahwa contoh nggak ngerti aku ya. The master tuh yang mana juga nggak tahu. Nggak kan gini contoh ya. Contoh misal maksudnya kan Yesus kan berkata anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya kan gitu. Iya. Ya kayak gitu kan, berarti kan dia rumah atau bantal juga kan nggak punya. Nah terus juga dibahas, maaf kata ya, ini yang menjelaskan kitab Anda kan. Kitab Anda menjelaskan bagaimana ketika membahas tentang Filipi 2 nomor 6.
yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan, melainkan yang harus dipertahankan, melainkan telah mengambil atau mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini dalam penjelasannya itu, Pak, saya kaget karena dikatakan Yesus itu kan hidupnya itu dari pemberian orang di situ. Itu dalam penjelasannya loh. Dalam penjelasannya ya, tafsirannya lah kalau kita sebutkan, bahwa dia itu hidupnya kan, aduh, saya nggak tega baca, atau saya tampilkan aja ya. Jadi mungkin ya, Bapak dibaca aja. Kalau baca saya nggak tega loh, Pak. Ntar ya, saya bukan. Kenapa saya katakan nggak tega? Ya, karena narasinya itu loh, narasinya. Nih ya, nih saya bukain dulu ya bentar. Ini. Ini nih. Filipi 2 ya. Filipi 2 di sini dikatakan apa nih? Filipi 2 nomor 6 kan? Iya. Nah, Filipi 2 nomor 6 kan gitu. Dalam hidupnya ya seorang hamba. Ini dalam penjelasannya Matthew Henry Commentary. Di sini nih Yesus. Keadaannya yang direndahkan. Kristus tidak hanya mengambil rupa. Aduh, kenapa suka burem ya? Sebentar. Tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang apa ini, Pak? Yang hina. Kristus bukan hanya hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sepanjang panjang nih. Nih ya. Nih. Ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana. Aduh, kenapa burem ya? Bentar, coba deketin. Nih. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya, yang bernama Yusuf kan. Seluruh hidupnya, ini kebaca ya, ini. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidupnya dari sedekah. Gimana ya? Ini kitab Anda ya, Pak ya? Saya baca loh ya. Saya baca. Anda setuju nggak ini? Iya, itu kan tafsiran manusia. Iya betul, berdasarkan riwayat hidupnya kan di sini. Tafsirannya ini kan berdasarkan riwayat hidupnya selama dia hidup. Coba, maaf ya, kalimatnya aja nih, kalimatnya aja. Saya aja nggak tega bacanya sebenarnya. Dikatakan seperti apa? Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya kan. Hidupnya dari sedekah. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Gimana ya? Tapi ini ngomong-ngomong ini Tuhan, Pak. Iya. Waduh. Jadi Tuhannya kayak gini. Ini penjelasan lo ini. Itu makanya kalau di dalam Filipi itu, walaupun dia ya sebagai Tuhan, sebagai Allah, tidak menyetarakan dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Iya, itu kan ayatnya. Paulus kan mencatat seperti itu. Nah, dijelaskan lagi dengan riwayat hidupnya, digambarkan, diceritakan kisahnya itu seperti ini, Pak. Saya sebenarnya nggak tega sampai dikatakan kalimatnya ini nih. Ini loh, yang hidupnya sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Coba. Pertanyaan saya, apa ini Tuhan? Beneran ini Tuhan kayak gini? Iya, itu kan terserah dia. Karena dia ingin mengambil rupa manusia,
tujuan dia untuk menyelamatkan manusia gitu. Lah gimana menyelamatkan manusia, orang dia aja kayak gini Tuhannya. Itu tafsiran, jangan kita baca tafsiran, itu pendapat manusia. Iya, ini kan penjelasan ini kan berdasarkan riwayat hidupnya, Pak. Perjalanan hidupnya. Kalau di Islam itu namanya sirah nabawiyah, ini sirah tuhaniyah yang perjalanan hidup Tuhannya selama di bumi kan, sebelum dia mengajar loh. Kan kisahnya kan hidupnya kan kisah hidup Yesus itu kan usia belasan tahun tuh kan nggak ada, tidak dicatat. Makanya dicatat di dalam perjalanan hidupnya di sini. Menurut Matthew Henry, berdasarkan riwayat dan ceritanya, contoh kan dikatakan nih, dia itu kan dia anak seorang tukang kayu kan gitu ya, selalu mengikuti pekerjaan ayahnya ketika dia hidup, ngambil kayu kan, entah maksudnya bikin kayu atau ngambil kayu saya nggak tahu di sini, tapi intinya seperti itu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah gitu. Ini bunyi ini nih. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidupnya dari sedekah. Seorang yang kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan gitu loh. Maksud saya yang kayak gini ini Tuhan gitu loh. Pertanyaan saya sih itu. Iya, arti Tuhan itu kan, Tuhan itu adalah roh. Jadi Yesus itu nama manusianya, kalau rohnya roh Allah. Jadi kemanusiaannya itulah yang dikorbankan di kayu salib. Gitu. Dia bukan mencari dunia, tetapi mencari mencari jiwa-jiwa supaya dapat selamat. Karena manusia tidak ada lagi yang tidak berdosa, semua manusia berdosa. Jadi upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi semua orang berdosa pasti mati. Jadi kalau dia termasuk Yesus berarti Pak ya? Apanya termasuk Yesus? Yang berdosa? Tidak, dia tidak. Lah kan Yesus mati Pak. Nah, justru itulah dia menanggung kematian manusia yang mau datang kepadanya. Lah kan tadi Bapak bilang upah dosa adalah maut. Yesus mati, berarti Yesus berdosa dong. Karena manusia sudah berdosa, makanya manusia itu dilimpahkan dosa-dosa manusia kepadanya. Oh, jadi Yesus jadi manusia yang berdosa. Dilimpahkan dosa manusia, manusia kepadanya. Kepada Yesus. Ya. Jadi Yesus dijadikan manusia yang paling berdosa. Jadi Yesus menerima, ya. Makanya Yesus mati gitu. Iya, makanya ada ejekan mengatakan terkutuklah orang di kayu salib. Waduh, udah hina didosain terkutuk pula. Aduh, gimana Bapak ini? Itu ejekan-ejekan dari manusia. Kok ejekan? Loh, ya. Kok jadi ejekan Pak? Itu ayat Pak, bukan ejekan itu. Iya, ayat itu ejekan manusia, ditulis di dalam ayat. Oh, berarti Paulus lagi ngejek Yesus. Bukan Paulus itu. Dia menuliskan. Lah iya, Paulus menuliskan di surat Galatia 3 nomor 13. Ternyata surat Paulus itu sedang mengejek Yesus. Orang lain dikutipnya. Nggak ada Pak, nggak ada kayak gitu Pak, narasi seperti itu. Ya, iya makanya saya terangkan karena ini Alkitab saya kan. Ini mah bukan diterangkan, jadinya tergelapkan saya. Oh. Ya, memang. Ya bagaimana mungkin Bapak mau menerangkan sesuatu yang tidak ada tertulis gitu loh. Landasannya kan dari mana? Kan Paulus bilang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kata Paulus. Paulus bicara seperti itu dapat ilham dari mana Pak? Coba saya tanya deh. Ilham dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus mengilhamkan kepada Paulus untuk mengutuk Yesus. Makin diadu pula Tuhannya. Dengarkan. Setiap pelanggaran hukum adalah dosa. Manusia tidak ada yang sanggup untuk menjalankan hukum itu. Pasti ada pelanggaran. Contoh, jangan berdusta. Manusia sering berdusta. Berdusta. Jangan membunuh, malah membunuh. Manusia sering membunuh. Yesus malah dibunuh ya.
Jangan mengingini istri orang, Lah iya. jangan berzina, Mm-mm. jangan mencuri. Oke. Banyak orang yang melanggar itu. Lah Oleh iya, karena kita kembali ke poin manusia- yang contoh. Kita kembali ke poin yang contoh, Pak. Tadi sudah sangat hina Dina itu. Saya pun nggak berani ngulang-ulang lagi ya. Jadi agak kasihan karena agak miris bacanya aja saya nggak tega sebenarnya. Tapi Nggak Bapak apa-apa. sudah Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi Pak Edi Apa punya Tuhan yang maaf kata ya sangat hina ya, sangat miskin. Apa yang tertulis di situ baca aja nggak apa-apa. Iya nggak Karena apa. Enggak, iya udah dibaca. Iya. Maksudnya Pak Edi setuju ya Tuhan Anda itu ya sangat hina, miskin, hidupnya dari sedekah orang gitu. bukan setuju, tetapi itulah yang tertulis, itu Lah, yang iya. kita imani. Ya iya kan? Nah, Enggak, pertanyaannya Pak Edi nggak setuju. kalau setuju berarti kita ikut menyelipkan dia. Loh, enggak, keadaan Yesus yang dijelaskan tadi Pak Edi setuju nggak? Kita mengimani Iya, dalam berarti setuju keadaan ya. seperti itu firman yang sudah dipaparkan. Oke, baik, iya. Nah, udah tadi dikatakan sebagai hina, miskin, nista, hidupnya dari sedekah. Udah gitu dia disuruh mati terkutuk nanggung dosa orang. Iya, emang tugas dia gitu Oh. untuk menyelamatkan manusia. Nah, tadi Anda katakan Paulus dapat ilham dari Roh Kudus bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk. Iya, semua tulisan-tulisan diilhamkan oleh Roh Kudus Roh kepada Kudus. orang penulisnya. Berarti kepada Roh Kudus. nabi-nabi dan kepada rasul-rasulnya. Oke. Nah, coba Pak Edi, coba pelan-pelan. Yang mengutuk Yesus digantung di kayu salib itu siapa? Yang mengutuk tidak ada, tetapi Ada, Pak. dia menerima kutukan dosa manusia. Loh, kita buka ya, kita buka lagi ya, kita buka lagi. Iya. Nah, kalau yang hina tadi nggak perlu kita ulang lagi, kita juga udah nggak tega bacanya, teman-teman. Apa? Ya kan kalau Bapak udah terhina Tuhannya, saya yang nggak tega, Pak. Kalau Bapak Ya, nggak apa-apa. Memang dia terima itu semua hinaan, Iya. cercaan, diludahin, dicambuk, Waduh. itu memang dia terima. Jangan, Pak. Aku udah nggak tega, Pak, Kenapa? dengarnya, Pak. Nah, Iya, iya ya. diludahin, dicambuk, Ya udah. disalibkan. Waduh. Memang itu ya Lengkap tugas kali. dia datang ke dunia ini untuk Untuk menjadi menyelamatkan terhina ya. manusia. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke poinnya. Tadi kan terhinanya udah terhina sekarang terkutukan. Nah, di sini Paulus katanya tadi kan Anda mengutip orang, ternyata bukan. Di sini kan kata Anda tadi Paulus ini dapat ilham dari Roh Kudus bahwa di sini Yesus mati dengan cara terkutuk. Lalu dituliskan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kan gitu. Nah, di sini yang mengutuk orang digantung pada kayu salib itu siapa? Ternyata di sini Tuhan. Tidak ada yang mengutuk. Lah ini kan Ya. terkutuk. Ini loh Pak ayatnya. Iya, karena dia telah menerima semua dosa-dosa manusia yang mau datang kepadanya, supaya kita bebas dari dosa dan Coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya pelan-pelan Pak Edi, coba. Kan tadi sudah terlanjur terkutuk, terhina ya. Sekarang ini pelan-pelan nih, jangan sampai juga terkutuk ya. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kan gitu. Kristus menjadi kutuk karena kita. Kenapa dikatakan dia menjadi kutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kan gitu. Orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk, kata Paulus, berdasarkan ilhamnya katanya tadi dari Roh Suci, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang menurut Paulus di sini ternyata ayatnya nyambung ke Ulangan 21 nomor 23. Yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib itu adalah Tuhan. Berarti Bapak di sini ya. Jangan kombinasikan dari enggak, ini ayatnya loh nyambung Pak. Ya, ayatnya beda. ini. Oh, ini ayatnya Beda. gini Pak nih. Ini ayatnya sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah Pak. Oleh Tuhan, Iya. oleh Bapak di sini nanti. Nah, Yesus tergantung di kayu salib, maka dia dikutuk oleh Bapak kan? Iya. Oh, repot juga. Manusia Anda itu punya. Aduh, ini bentar. Pak Edi ini lucu ini Tuhannya nih.
Pak Edi punya Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengilhamkan kepada Paulus agar Yesus itu mati terkutuk, yang mengutuk Bapa. Ini Tuhan diadu domba ini. Gimana sih? Iya, dengarkan baik-baik. Jangan kamu mengambil kesimpulan. Ya, silakan. Iya. Ulangan itu manusia-manusia yang biasa, bukan manusia Yesus. Jadi manusia biasa melanggar hukum, ya pasti menerima kutukan dari Tuhan atau dosa dari Tuhan. Dosa itu disimbolkan kutuk, ya itu di dalam ulangan itu. Tetapi kalau di dalam apa tadi kisah para rasul itu apa? Yang kita bahas tadi itu Galatia apa Galatia? Galatia itu di dosa-dosa kita dilimpahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Lah iya, kan udah Bapak bilang tadi, dosa orang Kristen itu diberikan kepada Yesus, dilimpahkan kan? Ya. Maka Yesuslah menjadi manusia yang paling berdosa. Maka dia menerima kutukan itu. Lah iya. Dosa. Iya, jadi dalam ajaran Kristen Yesus itu dijadikan manusia sebagai manusia yang berdosa. Iya. Dan menerima kutuk. Jadi Dan yang mengutuk adalah Bapa berdasarkan ilham dari Roh Kudus kepada Paulus. Lah, yang mengutuk itu siapa? Kan tadi yang mengutuk itu Elohim, Pak. Iya, yang mengutuk di ulangan itu orang-orang manusia biasa. Gimana sih? Lah, terus Paulus mengutipnya kitab Ulangan, Pak. Enggak Nah, beda. ini tertulis nih. Sebab ada tertulis. Iya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tertulisnya Iya. di mana? Ini dikasih tahu di Ulangan. Iya. Nah, berarti berdasar udah paham? Orang-orang yang berdosa dilimpahkan kepada Yesus. Yesuslah menanggung itu dan meleburkan dosa itu selama 3 hari 3 malam di dalam kubur. Setelah itu bangkit dia menjadi kubur. Iya, kan dia mati. Pak, iya Pak, pelan-pelan Pak. Penderitaan Kan Yesus mati. banyak kali dari tadi aku makin sedih, sekarang udah kematian pula bangkit. Dia mati di Ini kayu dulu. salib untuk meleburkan dosa manusia. Lah, Darahnya dijadikan- yang tercucur. Waduh, makin ngeri. Ngeri. Pak, iya ngeri. Oke, pelan-pelan jadinya ya. Nah, di sini kan Paulus tidak asumsi. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Siapa yang mengutuknya? Berdasarkan kutipannya adalah Elohim. Inilah ajaran Paulusnya, Pak. Sementara ajaran Yesusnya, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh, bukan. Apalagi dikutuk seperti ini, bukan, Pak. Inilah tanda-tanda pengajar-pengajar yang akan menyesatkan. Kita kembali kepada poinnya, contoh yang selama ini tadi teman-teman Kristen juga sepakat ya, bahwa Yesus itu di hari penghakiman nanti atau di hari terakhir nanti dia akan mengusir orang. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Nanti ketahuan nih poin-poin kesininya nih ya. Poin-poinnya nanti kita ketahuan. Pertanyaan saya, yang diusir oleh Yesus itu siapa? Nah, sejauh ini ketika kita diskusi, maka di situ yang terusir agamanya Kristen, Pak. Bukan disebut Kristen, tetapi yang melakukan kejahatan. Iya, betul. Yang melakukan kejahatan, bukan disebut Kristen di situ. Enggak disebut Kristen Pak di sini, enggak disebut. Iya, makanya disebut di situ yang melakukan kejahatan. Pelakunya agamanya apa, Pak? Hah? Pelakunya Semua agamanya. orang pelakunya Loh, jahat enggak, manusia. jangan ngarang Pak. Gini pelan-pelan ya. Nih, ini kan kata Yesus gini nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, pada waktu itu kepada siapa mereka ini? Ini kan di sini ayatnya ada nih orangnya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, mujizat menggunakan namamu juga atau demi namamu juga. Ini yang diusir, Pak.
Ini yang diusir. Nah, yang diusir ini, yang ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat mujizat ini siapa? Yang pakai nama Yesus? Semua orang yang telah Enggak ada. Jangan semua orang. Iya. Kan Jangan kamu, semua orang. Kamu kan bertanya biar saya jawab. Ya, tapi jangan semua orang, karena cuma Kristen yang pakai nama Yesus itu Kristen, Pak. Muslim nggak ada. Dengar dulu. Kenapa jadi biar ke saya semua terangkan orang? Apa yang kita Pak, apa itu yang kita baca ini biar saya terangkan. Oh, boleh baca. Dan siapa yang membaca ini ayat, siapa yang mendengarkan ayat ini, dia itu termasuk. Ya, jadi pengajar sesat, Pak. Semua orang yang membuat kejahatan pasti mati, pasti masuk neraka. Nah itu. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia akan selamat. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu hukum-hukum Taurat, hukum-hukum kesehatan, hukum-hukum halal dan haram. Ya, itu kehendak Bapak kan? Itu kehendak Bapak kan? Oke. Sekarang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, ngusir setan, itu kehendak Bapak atau bukan? Pakai nama Yesus. Bukan kan? Bukan. Justru inilah yang akan diusir oleh Yesus. Pertanyaan saya, yang biasa ngusir setan pakai nama Yesus itu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus mengusir setan atas nama Yesus, kalau dia tidak melakukan kejahatan, dia masuk surga. Tetapi kalau dia mengatasnamakan banyak orang, ya, mengataskan agama, mengataskan Tuhan, mengataskan suku, mengataskan apa untuk kepentingan pribadi, untuk kemewahan pribadi, itu yang salah. Tapi kalau pelan-pelan kalau gitu Pak, pelan-pelan lagi ya, kita ulang ya, kita ulang. Tuhan, enggak masalah. Kita ulang lagi ya. Oke, kita ulang coba nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, bermukjizat juga demi namamu. Nah, ini pelakunya yang berkata seperti ini orang Kristen. Kalau apa, jangan sepotong terus. Iya, udah satu ayat, bermujizat pakai namamu juga. Ini pelakunya orang Kristen. Anda setuju dulu nggak? Yang kayak gini. Enggak. Anda setuju nggak pelakunya ini orang Kristen? Iya, maksud kelas-kelas pengajarnya kan. Jangan baca-baca sepotong biar kita betul, ini pelakunya dulu Pak, pelakunya dulu, sabar. Pelakunya dulu. Ini yang melakukan ini tenaga-tenaga pengajar, pendeta atau pokoknya yang ada di petinggi Kristen, betul nggak? Yang suka ngusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, manggil Yesus Tuhan nih. Ini pelakunya Kristen. Anda setuju gak dulu di sini? Pelakunya itu yang mengenal Yesus. Iya, betul kan? Nah, dia mengaku mengenal Yesus sehingga dia bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Sementara kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Ini yang tadi kan? Yang bernubuat kejahatan itu. Iya, ini contohnya kan? Nah, contohnya ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sama orang-orang ini Yesus akan berterus terang bilang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan. Ya kan? Itu kuncinya. Ya, ini kuncinya, betul. Orang-orang yang membuat kejahatan itu, dia tidak mau mengatasnamakan dalam nama Yesus. Tapi ini pakai nama Yesus, Pak. Kok bukan tidak mau, gimana sih? Kenapa dipelintir? Iya, dia tidak mau mengatasnamakan, tetapi mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari kekayaan. Putar terus. Tetapi kalau misalnya dia untuk menarik jiwa, Tuhan akan setuju. Tetapi kalau dia bisnis itu, ya, dia bisniskan itu atas nama Yesus sembuh, atas nama. Kalau dia bisniskan itu untuk mencari uang, bukan untuk mencari kebenaran atau mencari jiwa, itu salah.
Lah, Pak, coba pelan-pelan ya. Ini pelakunya kan pakai nama Yesus. Yesus bilang nggak kenal, berarti yang bantunya ini siapa? Contoh nih, dia ngusir setan nih, ngusir setan. Dalam nama Yesus, tiupus, setannya pergi. Kata Yesus, aku tidak mengenal mereka. Berarti yang bantu ngusir setannya ini siapa? Yang membuat kejahatan itu. Berarti yang bantu juga Mesias palsu. Kok Mesias palsu? Lah, Mesias asli kan nggak kenal Yesus asli nih. Yesus asli kan nggak kenal. Aku tidak mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan. Berarti di sini bukan Yesus asli yang bantu pakai nama Yesus ini, bukan. Yang bekerjanya itu bukan Yesus, tetapi Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Di mana Yesus juga menubuatkan memang akan ada Mesias palsu, Pak. Di mana dikatakan nih. Terangkan? Loh, kita baca dulu ya, Bisa saya terangkan? Bapak nanti enggak gini, Pak. Ini kan sudah sangat terang, nanti Bapak kalau mau gelapkan gampang ya. Sebentar, saya baca dulu ya. Saya tidak menggelapkan, menerangkan ayat itu. Oke, nggak apa-apa, nanti Bapak kasih cara ngeles terbaiknya ya. Ini bacaannya nih. Ini kata Yesus. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab kenapa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini kata Yesus, ada Mesias palsu, ada nabi palsu dan akan ada yang disesatkan, betul? Ya. Betul. Nah, Mesias palsu, nabi palsu melakukan mukjizat. Di sini melakukan mukjizat pakai nama Yesus. Berarti yang bantu Mesias palsu, betul? Sudah beda ayat yang kita bahas ini ya. Ya beda ayat ini tapi berkaitan, Pak. Enggak. Oh. Satu ayat atau satu perikop beda ceritanya, beda tujuannya. Sama, Pak. Ini ada penyesat. Di sini ada penyesat. Ini ada penyesat, Pak. Sama. Iya. Ini poinnya sama. Judul perikopnya apa? Loh, ini hal pengajaran sesat, Pak. Iya. Jadi ini pengajaran sesat. Beda makna, gimana sih? Lah, ini pengajaran sesat. Ini juga ada yang datang yang sesat, Pak. Iya. Nah, di Matius 24 itu ada penyesat datang pakai nama Yesus. Ya. Mesias palsu, nabi palsu. Ini juga pengajar sesat, nabi palsu. Nabi palsu ini bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus, pakai nama Mesias. Berarti kalau di sini pelakunya nabi palsu, pengajar palsu, berarti Mesiasnya Mesias palsu. Karena Mesias yang asli bilang, aku tidak mengenal engkau. Berarti kan yang palsu yang bantu, bukan yang asli. Yang asli bilang tidak kenal. Gimana sih? Membuat kejahatan. Lah iya, kata Yesus, kalian semua pembuat kejahatan. Iya. Iya toh? Nah, sekarang kita kembali, siapa pelakunya? Tentu orang-orang yang menuhankan Yesus, yaitu Kristen. Udah salah kau itu. Iya kan? Salah kau itu, salah. Lah, emang bukan Kristen yang bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Iya, Ngusir setan pakai nama Yesus. Di TikTok aja sering nongol kok. Nggak mau nyebut aja saya namanya. Iya. Gimana sih Bapak ini? Kan udah saya katakan tadi, kalau itu untuk menarik jiwa, dia menginjilin orang untuk menarik jiwa, bukan untuk bisnis, bukan untuk mencari kekayaan, itu benar. Tapi nah, kalau itu pelakunya itu orang Kristen atau bukan? Waduh. Tetapi kalau dia mengatasnamakan Kristus, tapi dia mencari keuntungan pribadi untuk mencari kekayaan, itulah yang yang tidak kenal Tuhan itu. Dia katakan saya tidak diusir. kenal kau. Diusir kan? Iya, karena dia bisnis. Nah, itu pelakunya orang Kristen bukan? Dengar dulu ya. Ya, kenapa jadi dengar dulu? Enggak, saya tanya, itu pelakunya orang Kristen atau bukan? Yang mengenal Yesus. Loh, kata Yesus tidak kenal, tapi ini pelaku yang berbuatnya itu loh. Ini orang Kristen atau bukan? Yang mengenal Yesus.
yang bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus, tapi akan diusir oleh Yesus. Ini orang Kristen atau bukan? Aduh, berat, kamu berat, paham sih. berat, Iya, kamu berat, nggak berat, paham. berat. Loh, saya tanya Pak, enggak, saya tanya, ini yang melakukan ini, yang manggil Yesus Tuhan, sampai bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, itu pelakunya orang Kristen atau bukan? Saya tanya dulu. Orang mengenal Yesus. Loh, Yesus sendiri bilang tidak kenal, gimana sih? Yesus tidak kenal, tapi dia kenal Yesus. Lah iya, berarti Yesus yang palsu, karena yang bantu, yang asli nggak ngerasa bantu, nggak kenal. Kamu nggak kenal aku. Kira-kira seperti itu. Lah, Yesus kalau merasa tidak kenal, berarti di sini Yesus tidak membantunya. Ketika ngusir setan pakai nama Yesus, Makanya berarti bukan Yesus asli yang bantu, karena Yesus bilang tidak kenal. Makanya tanggalkan dulu kepahaman yang lama, biar saya terangkan. Lah, ya saya tanya dulu kejujuran Bapak. Yang diusir oleh Yesus di sini, ini orang Kristen atau bukan? Atau gini pertanyaannya, yang ringan ya, yang ringan. Orang yang mengenal Yesus. Oke, loh. Oke, pelan. Yang diusir di sini oleh Yesus, orang Kristen. Pertanyaannya, betul atau betul benar? Orang yang mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus. Pak. Lah iya, orang Kristen kan? Aduh, gimana sih? Kenapa gak mau jujur? Orang yang diusir oleh Yesus di sini orang Kristen, benar apa betul? Orang yang mengenal Yesus. Orang Kristen kan? Ada. Siapa? Mau dilempar ke siapa, Pak? Karena semua pelakunya Kristen, Pak. Iya, sekarang ini disebut ya Kristen. sudah. Kalau dulu belum ada berdiri organisasi Kristen, agama Ya Kristen makanya dulu. sekarang diidentifikasi, Ya. Pak, dicari. Ternyata KTP-nya apa? Kristen, Pak. Oh, Nah, gitu kan? KTP-nya Kristen. Iya. Ya, mungkin. Tuhannya Yesus. Dengarkan dulu biar saya terangkan. Mungkin Terangkan kemana kamu lagi nih? nggak mau terima. Loh, kok malah dibilang saya nggak terima? Bapak yang menolak perkataan Yesus ini, Pak. Saya nggak pernah Selamat menolak pagi. perkataan Yesus, nggak pernah. Loh, kalau Anda tidak pernah menolak, berarti di sini nanti akan ada yang diusir oleh Yesus, ya kan, Pak ya? Iya, orang-orang yang membuat kejahatan ditolak. Iya, contohnya ini kan, perbuatannya ini kan. Selagi orang Kristen itu membuat kebenaran, tidak melakukan kejahatan, enggak ditolak. Iya, contohnya ini udah disebutin contohnya, Pak, contohnya. Pak Edi contohnya udah disebutin kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka ini, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat izin, Ustaz Alif. kejahatan. Ini Ya. Daniel ini Muslim apa Kristen, Daniel? Daniel ini Muslim apa Kristen? Coba dibuka mute-nya. Suara saya kenceng gak sekarang? Kencang. Ada Kang. Ada, saya Ini Kristen. Daniel, jangan ngeganggu dulu Bang. Kalau Anda mau ngebantu Pak Edi silahkan. Kalau orang lagi ngomong Anda jangan ikut ngomong. Jadi ketiban Pak. Lanjut Tad. Oke, saya tuh cuman perlu kejujuran ya. Kalau udah jujur kita nggak perlu juga kita lama-lama diskusinya, gitu loh.
Kayak tadi dari awal Pak Edi percaya imani Yesus itu miskin, maaf ya, hina, tidak punya bantal untuk meletakkan kepala, nggak ada rumah, hidupnya dari sedekah, dia imani. Ya sudah, Yesus yang keadaan seperti itu sampai mati terkutuk di kayu salib, dia imani. Ya sudah, itu imannya. Lah di sini juga dijelaskan. Sekarang kita ke poin ini Pak, bahwa di sini Yesus akan mengusir orang nanti. Siapa yang akan diusir? Sejauh ini orang yang membuat kejahatan belum selesai. yang diusir. Nah, iya, pembuat kejahatan. Seperti apa contohnya? Disebutkan oleh Yesus, Pak. Yaitu sebagai pengajar sesat yang memanggil Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ngusir setan bermukjizat pakai nama Yesus. Pelakunya siapa? Karisten. Setuju atau setuju bener Pak? Setuju banget Pak. Termasuk kau. Loh, kok jadi saya Pak? Iya. Saya itu Sekarang- Pak. sekarang kau mau A'udzubillahi bahas apa? minasyaitonirrajim. Sekarang kau mau bahas apa? Aku berlindung kepada Allah Kau dari membahas godaan apa setan sekarang? yang Membahas terkutuk. Alkitab atau Al-Quran? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kami dengan menyebut nama Allah, Pak, bukan nama Yesus. Mengusir setan itu pakai nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gitu Pak, nggak pakai nama Yesus saya Pak. Coba Bapak ngusir setan pakai nama siapa Pak? Coba. Kalau kalian kan di Ruqyah. Nah, coba Anda coba ngusir setan pakai nama siapa coba Pak? Di Ruqyah setan Iya. mengusir setan, itu Ruqyah. Coba Anda ngusir setan pakai nama siapa? Hah? Ngusir setan pakai nama siapa? Ayo. Dengan darah Yesus. Yesus, Paman. Pakai nama Darah Yesus. Pakai darah lagi. Nah, kata Yesus, yang ngusir setan pakai nama Yesus akan diusir, Pak. Yang membuat kejahatan. Nah, iya kalian pembuat kejahatan itu. Enggak. Kalian yang membuat kejahatan. Astagfirullahaladzim. Jadi dia setan Kayak mengusir tadi tuh, setan. ini mau jujur juga ini. Ini Iya. mulai Di mau keluar rupiah nih, mulai itu mau keluar setan nih. mengusir Tanduknya udah setan. mulai mau keluar nih. Tanduknya udah mulai keluar nih. Iya. Tanduknya udah mulai keluar. Tanduknya udah. Jangan kita bahas. Baru pakai ta'ud, baru pakai bismil, udah mulai mau Tahu keluar nih. nggak A'udzu bikalimatillah pengertian kita? hitam, mati Bahasa kuliah min kita. syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah Bahaslah hitam, kitabmu mati yang kuliah min di syarri ma ruqyah khalaq. itu, A'udzu orang bikalimatillah yang dirasuki hitam, setan mati diusir kuliah oleh min syarri setan. ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Untuk Wah, ayo mulai keluar setannya. Ayo, kalau Muslim saya udah berulang-ulang tuh pakai nama Allah Pak, nggak pakai nama Yesus. A'udzu bikalimatillah hitam, mati kuliah min syarri ma khalaq. Di Ruqyah A'udzu setan bikalimatillah mengusir setan. hitam, mati kuliah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah hitam, mati kuliah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ah, ini saya pakai nama Allah. Coba Anda pakai apa? Coba. Gak mau dia. Kena target dia. Kau kan di Ruqyah. Tuh mulai kejar, Mulai nyerocos, mulai nyerocos, mulai panik. Orang yang di Ruqyah setan Monggo mengusir Kang Baal, setan. monggo Kang Baal. Iya. Mulai panik ini ya. Jadi teman-teman, Bang Edi, Kalian nggak sanggup. untuk coba Bang Edi, mengenal coba pelan-pelan ya diskusi Coba dengan saya kan pelan-pelan anak baik. membuktikan. Saya kan anak baik ya, Yang di bijaksana, Ruqyah bijak sini, itu, bijak situ. Coba orang diskusinya yang di dengan Ruqyah. coba jelaskan Matius 7:21 silakan. Orang yang di Ruqyah itu setan mengusir setan. Coba Matius 7:21 gimana? Coba jelaskan ke saya. Apa itu? Coba itu bagus diskusi begitu enak. Host bisa dibesarkan host. Coba di sini di Matius 7:21 ya dibesarkan host, izin host. Supaya kita diskusi santai gitu ya. Coba Matius 7:21 host, dibesarkan host. Ini nih, saya pelan-pelan ya. Ini Anda tolong jelaskan ke saya. Islam tidak boleh menafsir dan menjelaskan ya. Coba menurut Anda di sini Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Silahkan. Gampang kok dia bilang. Jadi ini sini sudah jelas.
hukum MDM diterangkan dan menerangkan. Iya, silakan. Bagus itu, diterangkan dan menerangkan. Silakan. Kalimat pertama diterangkan, kalimat kedua. Ya. Jadi di sini dikatakan tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oke. Kehendak Bapa itu apa? Yaitu hukum ke-10. Oke, jangan dulu ini. Maknanya apa di sini? Silakan. Ya, apa kehendak Bapa? Oke, baik. Gini, tahan dulu gantian ya, boleh ya? Kata kehendak Bapa gantian itu dulu. Kalau udah gantian. Melakukan firman-Nya. Oke, saya tahan dulu Edi. Nanti Anda kalau ini disambung nanti setelah saya ya. Melakukan firman-Nya. Nah ini. Beriman kepada Yesus. Nah ini nyerocos ini. Itu. Oke, tahan. Nanti ditambah lagi. Jangan dihabiskan satu kaligus. Tambah. Di sini gampang kok ini. Gampang kok bener nih pelajaran Yesus ini ya. Ini perikopnya hal pengajaran sesat. Oke. Matius 7:21. Di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan artinya menolak kalimat ini. Kata melainkan ini menolak, menentang. Bukan dia bilang. Ya, tetapi dia bilang yang masuk ke dalam kerajaan sorga yaitu yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi di sini Bang Edi dalam kaidah bahasa Indonesia sangat sederhana. Ini ada dua golongan. Ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Nah ini. Bukan Oke. Kemudian sabar dulu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang melakukan kehendak Bapaknya. Gampang kok. Kelompok yang pertama adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Kelompok kedua adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Dari dua kelompok ini, Yesus menetapkan, memutuskan bahwa kelompok yang melakukan kehendak Bapa di sorga itu yang masuk kerajaan sorga. Gampang kok. Iya, gampang. Karena kamu sudah sering menyesatkan. Loh, ini perkataan Yesus. Dengarkan baik-baik biar saya silahkan. Ya. Anjir kamu. Banyak orang memanggil Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Allah. Ya, dia membunuh, dia berdusta. Jangan. Edi, jangan ditambah-tambah. Bukan ditambah-tambah, melainkan kehendak Bapa itu apa? Oke, jangan dulu loncat ke kehendak Bapa, ini dulu nih. Iya, kehendak yang Bapa. Pertama dulu. Kau juga kan memanggil Tuhan. Tetapi oke, kita lanjut ya. Bang Edi, sabar dulu. Nah, kemudian tahu kau. Sabar dulu Bang Edi. Allah itu tidak sama dengan ciptanya. Itu Allah. Sabar dulu. Kau lari ke Allah. Sabar dulu, kita kupas pelan-pelan. Nah, di sini dalam penjelasan narasi pertama Yesus menjelaskan siapa yang memanggil Tuhan ini dijelaskan. Nih, nanti kita bahas tentang kehendak Bapa itu apa, yang memanggil Yesus Tuhan ini apa. Nah, yang memanggil Yesus Tuhan dijelaskan di ayat 22. Nah, dijelaskan diuraikan oleh Yesus. Di golongan pertama ini apa? Di ayat 22 di sini dikatakan di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini Yesus di ayat 22 sedang menjelaskan golongan orang yang pertama yang memanggil Yesus Tuhan. Gampang kok deh. Jadi Yesus ini menguraikan secara detail. Orang yang memanggil Tuhan ini apa kata Yesus? Makanya mereka ini yang bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, itu golongan pertama itu diakhiri dengan kalimat ayat 23. Di ayat 23, golongan ini pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karesteng.
Nyahlah daripadaku karesteng semua kalian pembuat kejahatan. Gampang kok. Jadi orang-orang yang membuat kejahatan itu tidak kenal Yesus. Ya, tidak dikenal Yesus orang yang membuat kejahatan itu. Makanya jangan dulu pembuat kejahatan, nanti gampang itu pembuat kejahatan. Ini adalah topik utamanya. Oke. Jadi di sini topik utamanya. Oke. Memang dia Tuhan kok. Ini sudah mentok berarti. Dia Tuhan. Bukan hanya Jadi, manusia mengatakan dia Tuhan. Malaikat dari sorga Gabriel telah lahir bagimu Tuhan. Oke, gampang itu gampang. Kita jangan loncat-loncat. Jangan loncat-loncat. Jadi Edi, bukan hanya manusia mengatakan dia Tuhan. Ya, jangan loncat dulu lah. Malaikat juga dia mengatakan Tuhan. Jadi di sini Yesus di ayat 22 dengan 23 itu menjelaskan golongan orang yang memanggil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, itu adalah pembuat kejahatan. Iya. Kalian dilempar ke neraka. Gampang kok. Yang masuk neraka seperti kalian. Oke, paham ya? Udah paham, Edi? Udah paham ya? Ini udah dijelaskan oleh Yesus. Orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Itu mereka adalah menurut Yesus sekalian pembuat kejahatan. Ya Kristen lah. Mana ada orang Hindu mengusir setan demi pakai nama Yesus? Mana ada orang Buddha mengusir setan dengan nama Yesus? Mana ada orang Islam mengusir setan pakai nama Yesus? Kalian lah. Mengusir setan di Rukia. Oke, sudah paham ya? Di Rukia. Oke, kita paham Edi ya? Setan mengusir setan. Oke, sekarang kalau sudah paham Edi, kalau sudah paham narasi yang pertama. Paham nggak? Kalau sudah paham kita lanjut orang yang melakukan kehendak Bapa. Silahkan jelaskan. Yang melakukan kejahatan itulah yang masuk neraka seperti Oke, sekarang Edi jelaskan apa yang dimaksud oleh Yesus melakukan kehendak Bapakku di sorga. Silahkan ini. Melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga adalah melakukan firman-Nya. Ngarang kau. Melakukan perintahnya. Jangan berdusta, jangan mengingini istri orang lain. Oke, udah jelas ya dia? Jadi ini orang Kristen ini pertama akan diusir oleh Yesus ke neraka. Orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga itu akan masuk sorga menurut Yesus. Apa kehendak Bapak? Silahkan. Melakukan perintahnya. Ini Oten nggak tahu nih. Silahkan, apa tuh kehendak Bapak di sorga? Silakan jelaskan apa tuh kehendak Bapa di sorga. Mulai gugur. Jadi Yesus itu tadi membagi dua kelompok, teman-teman. Gampang kok ajaran Yesus ini, mudah dipahami dan itu memang lurus ajaran Yesus ini. Pertama adalah kelompok orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Nah, Yesus berkata, aku tidak kenal mereka ini, Kristen-Kristen ini, aku tidak kenal. Mereka ini pembuat kejahatan. Lalu kita belajar lagi kelompok yang kedua. Apa tuh kehendak Bapa? Itu yang dimaksud oleh Yesus. Yesus menjelaskan apa tuh kehendak Bapa. Dijelaskan oleh Yesus bahwa kalau Yesus mengajarkan tentang kehendak Bapa itu akan masuk kerajaan sorga. Yesus sendiri memberi motivasi reward kepada apa nih? Di Matius 12:50. Baca ini. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ngeri nggak ini? Ngeri. Siapa yang tidak senang jadi saudaranya Yesus? Siapa yang tidak senang jadi saudara laki-lakinya Yesus? Yesus memberi motivasi reward siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dia bilang. Wah, ini penting nih. Ajaran Yesus penting sekali nih. Apa sih Yesus kehendak Bapakku di sorga ini? Nah, Oten nggak tahu. Betul.
Coba apa coba kehendak Bapakku di sorga ini? Sampai Yesus mengajarkan. Yesus ini sebagai guru, sebagai rabi. Kemudian di sini di Matius 12:50, Yesus juga sebagai motivator. Motivator memberi motivasi kepada pengikutnya bahwa barang siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Motivator dia. Saking pentingnya dia bilang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Silahkan. Apa itu kehendak Bapakku? Menurut Yesus. Jangan ngarang. Melakukan perintahnya. Perintah hukum yang ke-10 Taurat. Ya. Dan hukum-hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Nggak nyambung jawabannya, Bang Edi. Kok jawabannya nggak nyambung? Iya memang otakmu nggak nyambung. Otakmu yang nggak nyambung, kok jawabannya nggak nyambung? Nggak nyambung. Wih, mulai kasar dia. Kan kamu Mulai tanya kasar tadi, dia, guys. apa yang kehendak Bapak? Mulai marah dia. Apa kehendak Bapak? Edi, lama sabak tani. Jangan marah dong. Ya, kehendak Bapak jangan melanggar hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri orang. Itu hukum. Gini, Edi harus menjawabnya. Harusnya gini. Kehendak Bapak adalah titik. Jangan ngarang begitu. Kehendak Bapak yang memiliki perintah Allah. Gimana sih? Oke, baik. Oke, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Seperti pada waktu Adam dan Hawa, jangan makan buah. Mulai ke Adam lagi. Gelo, aing mah kalau bata Adam nanti puguh. Jadi kalau dia menuruti, pasti dia selamat. Oke, ini gantian boleh ya? Oke, nggak apa-apa itu alasanmu nggak apa-apa. Di sini Yesus memberi motivasi kepada yang melakukan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa ini akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Yesus bilang. Makanya dia memberi motivasi. Selain Yesus ini adalah guru, dia juga adalah motivator. Selain motivator, dia juga aktor. Nah, di mana aktornya di sini lihat. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Ini berbicara tentang kehendak Bapa tadi. Kata Yesus kepada mereka. Catat. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri dialah aktor yang melakukan kehidupannya sehari-hari. Di sini makananku artinya aktivitas sehari-hari, kegiatan sehari-hari, napas, langkah, semua aktivitas dia melakukan kehendak Bapa. Kenapa Yesus melakukan kehendak Bapa? Karena dia tahu bahwa kalau melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan sorga. Yesus ingin masuk kerajaan sorga, maka dia sebagai aktor, dia melakukan sendiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan aku menyelesaikan pekerjaannya. Yesus konsisten di sini melakukan kehendak Bapa. Selain itu, Yesus juga konsisten mengaku bahwa dia diutus oleh Bapa dan dia menyelesaikan pekerjaannya. Gampang kok dia bilang. Apa yang sulit? Yesus sendiri sebagai guru, sebagai motivator, dia juga melakukan. Pertanyaannya, apa sih kok pentingnya sekali melakukan kehendak Bapa sehingga Yesus sendiri melakukan aktivitasnya sehari-hari melakukan kehendak Bapa? Apa coba kalian bisa tahu tidak? Silahkan. Yesus memberikan contoh kepada umat-umatnya supaya manusia yang mengikuti dia menuruti segala perintahnya dan beriman. Pertanyaannya apa kehendak Bapa? Dari tadi belum dijawab. Tadi kan udah saya katakan, melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya, melakukan kehendaknya. Apa Diulang-ulang. Kehendak Bapa itu, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apakah kamu sudah mengasihi Tuhan? Apakah kamu sudah mengasihi manusia? Kalau kamu masih membenci manusia, itu enggak melakukan kehendak Bapa.
Ya Oke. kalau kamu mengeritik agama orang lain itu bukan kehendak Bapa. Oke, kita lanjut gantian ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. kalau kamu mengeritik yang dari Gua Hira itu, Mulai panik kan, dibacakan data panik. yang dari Gua Hira itu mengeritik. Ini dibacakan data. Saya tanya Nah, apa disebutnya kehendak Bapak. di luar Oke, Edi, agama tahan dulu ya, sebentar ya, gantian ya, katanya. biar kondusif. Jadi gini Edi, Anda ini mewakili Kristen naik, Anda punya kewajiban mengedukasi Kristen-Kristen yang di bawah. Oke? Jadi sudah narasi saya- Anda Jadi, dipertanggungjawabkan apa yang kepada Pak? saudara-saudara Kristen di bawah. Oke, kita Tuhan- gantian ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan Oke, segenap baik, sudah saya tangkap. dirimu. Poinnya sudah. Yang kedua, setara dengan itu kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Dan ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, kasihilah musuhmu. Iya, sudah. Oke, sudah. itu Tadi udah aturan diulang ke Yesus. 7 kali itu. Udah 7 kali. Oke, kita lanjut ya, Edi ya. Oke. Yesus sendiri itu melakukan kehendak Bapa dan dia konsisten bahwa Yesus mengaku bahwa dia utusan, bukan Tuhan. Oke, kita lanjut. Apa sih kehendak Bapa? Kita lanjut. Ini menurut Yesus, kita harus tanya ke Yesus karena begini, pengajaran Yesus disampaikan kepada murid-muridnya, tentunya Yesus sendiri yang jadi cek. Jadi Yesus sendiri ketika berbicara apa sih kehendak Bapa, tentunya Yesus sendiri yang tahu jawabannya. Makanya Yesus sendiri yang menjelaskan kepada murid-muridnya. Apa kehendak Bapa? Kita lanjut. Menurut Yesus ya. Nih, Yohanes 6 ayat 29. Berbicara kehendak nih. Jangan ngarang. Harus ikut kata Yesus. Yesus juru selamat, kata Yesus. Dicatat Ten. Dicatat ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan. Tadi Yesus melakukan pekerjaan, Ban. Betul, kita lanjut. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah percaya kepada Yesus yang diutus Bapa. Jadi bukan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu pertama. Pertama, harus percaya pada Yesus yang diutus Bapa. Itu harus percaya pertama. Jangan kau robah lagi. Oh, utusan ini adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus bilang, kehendak Bapa itu percaya kepada Yesus sebagai utusan Bapa. Karena kalau kalian percaya kepada yang dikehendaki Bapa, percaya kepada Yesus utusan Bapa, kalian masuk kerajaan sorga. Begitu kata Yesus. Gampang kok. Oke, percaya pertama kepada Yesus. Apakah percaya kepada Yesus saja akan masuk kerajaan sorga? Tidak. Menurut Yesus, kalau percaya kepadaku saja sebagai utusan, kalian pun tidak akan masuk kerajaan sorga. Karena apa? Menurut Yesus di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, dia bilang. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Bapa ini Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lagi-lagi Yesus mengaku bahwa dia utusan. Yang Tuhan ini Bapa di sorga. Satu-satunya. Bukan dua, bukan tiga. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, di sini ajaran Yesus pertama, dia bilang, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya adalah utusan. Inilah yang dikehendaki Bapa. Silahkan dibelokkan. Jadi kalau orang Kristen dia percaya Lemes. karena Tuhan sudah katakan, aku mengutus ya firmanku, tidak dia kembali apabila tidak berhasil. Jadi Allah Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Firman Fokus itu ke kehendak Bapa. Fokus kehendak Bapa apa? Karena itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Fokus. kan sudah saya katakan tadi, kehendak Bapa itu menuruti segala perintahnya. Harus menurut Yesus lah. Silahkan. Menurut perintah Yesus, aku dengan Bapa adalah satu.
Dia satu dengan Bapa, bukan dua, bukan tiga. Kalian salah mengerti. Satu, karena dia berinkarnasi firman-Nya ya, bukan Allah Bapaknya, bukan. Firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia, inilah datang kepada manusia supaya manusia mengerti tentang Allah. Kalau Allah sendiri berbicara, orang tidak mengerti, tidak mengenal Allah. Makanya dia mengambil rupa manusia, sama seperti di dalam Filipi 2 ayat 6, 7, 8 tadi. Dia mengambil rupa manusia, bahkan lebih rendah daripada hamba. Dia datang. Jadi kalian Kristen menyembah Yesus, betul? Kealahannya, dia tidak akan bisa mati. Jadi kalian Kristen, Edi, kamu menyembah Yesus? Menyembah Tuhan Yesus. Wah, bukan Yesus. Allah Bapa. Sama. Menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Yesus. Kenapa? Oke, kita lanjut ya, Adi. Gantian. Oke, Ya, tadi saya Oke. Tadi Anda kalau bicara saya mute. Kan enak diskusi ini gantian ya. Oke, urusan kita saya lanjut. mau menyembah Allah Bapa, menyembah Yesus, itu urusan saya, bukan. Oke, nggak apa-apa, itu iman Anda ya, nggak apa-apa. Kita tidak masuk ke iman. Nah, kita fokus apa kehendak Bapa, sehingga Yesus mengatakan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dia akan masuk sorga. Oke. Nah, di sini apa kehendak Bapa menurut Yesus? Lihat. Baca Yohanes 4 ayat 23. Catat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Nah, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab, apa kata Yesus? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang dimaksud kehendak Bapa adalah menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Karena apa? Yesus mengatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah-penyembah demikian ini adalah penyembah-penyembah benar. Lalu Kristen ini penyembah benar? Tidak. Menurut Yesus itu penyembah salah. Makanya kalian akan dilempar ke neraka. Kalian pembuat kejahatan karena kalian adalah penyembah-penyembah salah. Gampang kok dia bilang. Ini Bapaknya bilang sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Loh, ini yang dimaksud. Oh, pantesan Yesus mengatakan bahwa yang menyembah Bapa ini akan masuk ke kerajaan sorga. Menyembah batu. Mulai panik. 5 kali sehari kalian sujud arah ke kiblat. Ini kan dipanjatkan data sudah panik kan. Apa itu Ka'bah? Apa di Ka'bah itu? Mulai oleng. Banai kalau salah penyembah kalian. Oke, kita lanjut ya. Oke, nggak apa-apa. Islam tidak menyembah batu ya. Oke, kita lanjut, Edi. Orang ya yang mampu akan mengantar uang ke Arab sana. Pintar orang Arab itu. Ya licik. Ya, maka mulai panik. Ya, kalian yang menyembah yang salah, masa menuduh kami yang salah? Oke, ini kata Yesus loh. Iya, karena Tuhan itu adalah firman. Karena Yesus itu firman menjadi manusia, bukan yang lain-lain. Ya, dia mengambil rupa manusia supaya dia dapat dikurbankan menghapus dosa. Karena Tuhan mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa harus mati. Tetapi Tuhan tidak mau itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ditanya apa jawabannya? Oke, kita lanjut Edi ya. Gantian, boleh gantian ya. Mengorbankan jiwanya. Sabar dulu, gantian lah. Darahnya untuk menghapus dosa manusia. Oke, jangan diulang-ulang. Sudah 8 kali diulang-ulang. Iya. Oke. Jadi kalau kalian menyembah Yesus, tidak ada menyembah yang salah.
Oke, Kami kalau menyembah kalian Tuhan. menyembah Yesus berarti ke Yesus ini kalian menyembah batu. Nih kisah para rasul 4 nomor 11. Lihat Kami baca aja. menyembah Yesus benar. adalah batu. Nah, itu kiasan. Ah, kok kiasan ada? Itu kiasan. Ya, Ini batu loh, ini batu. batu penjuru. Ya. Ya, Yesus itu batu. Oke, kita lanjut Iya, ya. batu Oke, penjuru. jadi Yesus artinya adalah batu. Jadi kalian menyembah batu itu Yesus keras. adalah menyembah batu. Kita lanjut. Apa sih kalau Tuhan mengatakan, kalau Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar adalah menyembah Bapa, kalau menyembah Bapa itu adalah benar karena ini yang Bapa kehendaki, ya kan? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yaitu penyembah-penyembah benar, yaitu menyembah Bapa. Lalu bagaimana menurut Yesus, kalau menyembah Yesus itu benar atau salah? Kita tanya Yesus. Oke, kita pakai data ya. Menurut Yesus, menyembah Yesus ini salah. Oh, di mana datanya? Di sini. Matius 15 ayat 9. Sia-sia orang-orang Kristen, Edi, menyembah aku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Nah, menyembah Yesus ini ajaran manusia, ajaran pendeta-pendeta. Dia bilang percuma. Saya baca lagi ya. Sia-sialah mereka menyembah Yesus karena Kristen ini mengajarkan hukum-hukum akal-akalan manusia. Nah, akal-akalan. Ya, makanya Oke, itu kita dia lanjut. kan, Kita lanjut ya. Ini menurut yang Yesus ya. diterima, naik haji. Ya, dulu ngantarin uang ke sana. Oke, kita lanjut ya. Sombong. Orang Arab itu Sabar ada dulu. kawin kontrak di Saya bilang teman-teman, ketika kita bacakan Bible, keajaran yang benar mengenai Yesus, dia anti sekali. Anti sekali dengan ajaran Yesus. Kenapa? Kau menyelewengkan Ini pernyataan Yesus loh. menyelewengkan ayat. Loh ini saya baca ya, saya baca ya. Kau Percuma mereka menyembah aku, Tidak mengerti sebab apa. peraturan-peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Ya, Nah, gampang kok. Karangan manusia. Hadis itu kan karangan manusia. Hadis. Coba. Oke ya teman-teman, silakan Ustadz Alif dilanjut lagi. Hadis Jadi begitu itu ya. Jadi mereka ini menurut pikiran Yesus, manusia. kenapa mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka? Waktu di Quran Ya karena tidak ada. saya bilang kenapa Kristen-Kristen ini akan Tapi di dilemparkan ke hadis api ada. neraka karena mereka menurut Apakah Yesus adalah ada? pembuat kejahatan. Apakah ada Muhammad di surat Oke lanjut Quran? Ustadz Alif, Tidak ada. dilanjut. Makasih Ustadz Alif. Sudah Ya. bubuk sudah mulai ada. puyeng. Tapi di hadis ada. Maka Oke, lanjut. kalian menyembah ajaran manusia. Nggak mau Ya. jujur dianya. Kalian itu menyembah ajaran manusia. Yang disembah adalah azar aswad. Ya, bisa menghapus dosa. Saya tanya kamu, bisa menghapus dosa azar aswad? Bisa. Pak, kendalikan lagi Pak. Tadi sudah Ya, sudah ada azar yang keluar aswad bisa 3 tadi. menghapus dosa. Menurut Aduh, sejarahnya baca doa dulu lagi katanya nih mah. batu itu putih, Pak. sekarang jadi hitam. Karena apa? Dosa-dosa Pelan manusia pelan kendalikan lagi dilimpahkan pelan-pelan sabar. Iya, jangan membahas sabar. Alkitab, kalian tidak mengerti. Pelan-pelan Kamu mengerti kalian Alkitab. Astagfirullahaladzim. Waduh. Udah, pelan-pelan. Ngobrol. Diskusi. Tadi udah paham kesimpulannya Pak ya? Udah paham kesimpulannya ya? Bahwa di situ akan diusir oleh Yesus. Oke? Jelas ya? Kalau sudah jelas, wah Kang Baal memang pawang ini. Ya udahlah, kalau emang udah jelas ya sudah, terima aja gitu. Halo? Apa Yang perlu jelas dirukiah apanya lagi? yang jelas? Yuh, pengusiran Yesus. Iya. Yang diusir oleh Yesus yang membuat kejahatan. Iya, contohnya Kalau manggil Yesus melakukan Tuhan. kehendak Bapa tidak diusir. Lah iya, yang melakukan kehendak Bapa itu akan masuk surga. Oke? Yang manggil Yesus Tuhan bernubuat bermujizat pakai nama Yesus itu yang akan diusir. Ya? Oke ya, jelas ya, tadi udah dibahas tuntas ya.
Itu dulu Pak, pelajari dulu Pak, paham itu ya. Yang membuat Oke. atas nama Yesus mengusir setan, kalau dia melakukan kejahatan, itu tidak diterima. Itu Ustaz, penyesalan. ini Ustadz yang Ya? akan diusir. Ini Ustadz akan diusir. Iya. Ustadz itu Ini diusir. Edi. Ini penampakan Edi. Berarti Edi ini akan diusir. Lanjut Ustaz. Wajar sih. Ya gitu Besari ya Pak, host. sadar ya Pak Edi ya. Ingat pengusiran nanti oleh Yesus. Ya sadar sekarang. Kalau sudah tahu, tolong ya sadar. Ini gambar Lah, Pak emang Edi salah. ya. Pak Edi. Lanjut Ustadz. Enggak, kalau dia udah sadar udah tuntas sih, tinggal tunggu waktunya aja, tunggu hari H kan gitu. Sambil nunggu aja gitu. Kalianlah yang Sambil sadar. Masa kalian sujud-sujud menyembah batu? Sadarlah kalian. Kita lagi nunggu hari H. Loh, Bapak ini kok seneng banget hal-hal yang tidak ada data Coba dibahas. saya tanya dulu. Ketika Muhammad bertapa di Gua Hira, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Ada malaikat, Pak. Iya. Semoga waras sebelah sini ya. Apakah makhluk itu memperkenalkan diri kepada Muhammad pada waktu dia bertapa di Iya, Gua dia Hira? malaikat. Iya, dia malaikat. Tahu dari Iya, mana dia malaikat? malaikat. Loh, dia Tahu dari tahu kan mana? dikenalin. Tahu. Dia di mana ayatnya? Aku memperkenalkan diri. Di mana ayatnya? Nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada. Iya makanya. Ya kan ada ayat Al-Quran, nggak ada. Tapi ada di dalam sirah nabawiyahnya ada. Nah, apakah Nah, makhluk itu udah jelas memperkenalkan ya. diri? Iya, dia memperkenalkan diri, dia tahu, dia malaikat, coba, dia tahu. baca di ayat berapa itu? Nggak ada Pak, nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Lah, Nggak ada di patokan- Al-Quran, nggak ada. patokan iman kalian kitab apa? Al-Quran, Pak. Nah, berarti harus dari Al-Quran. Kalau hadis-hadis itu Ayo Anda tanya di mana ayat Al-Qurannya mengenalkan diri, kan nggak ada saya bilang. iya. Waktu di Gua Hiro nggak Terus ada. ngapain lagi dipercayai bahwa itu Jibril? Lah, Namun, terbukti Pak, ketika terbukti. Nah dia gitu pulang- dong. Ketika dia Nah pulang gitu, dari Gua Hira kenapa itu, percaya baru kita bahas. Nah, ketika dia kita pulang dari lihat Gua Hira pengajar. itu, Oke. pergi dia kepada Nah, istrinya. baik. Istrinya Baik, dengerin ya, bertanya, dengerin. "Kau kemana kok? Nah, Pucat begitu mukamu." pertanyaannya tuh bagus. Kenapa percaya itu malaikat Jibril? Maka dilihat dari pembuktiannya. Apa itu pengajarannya? Pengajarannya itu nanti akan dibuktikan apakah itu pengajaran baik atau pengajaran jahat. Sekarang pengajaran Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Nabi Isa itu manusia yang mulia. Sementara kitab Anda ada yang mengajarkan Yesus tadi mati terkutuk. Nah, dilihat juga tadi menurut Yesus dari pengajarannya. Pengajaran Nah, yang pembuktiannya tertulis itu pengajarannya dikopi dari itu. kitab Alkitab itu dikopi dari Nah. Alkitab. Makanya ada Ya keterangannya. kok jadi ngopi sekarang? Ya. Sekarang jadi ngopi bilangnya. Nah, Kitab dulu. sekarang kita Katanya pembuktian ke pengajarannya ya. Sekarang kita pembuktian ke dari pengajarannya. Taurat, Oke. Zabur, Nah, pengajarannya yang akan diusir oleh Yesus yang berseru kepada Yesus Tuhan. Bermujizat, Yang melakukan bernubuat pakai nama kejahatan. Yesus. yang Ya melakukan kan? kejahatan. Kembali lagi kena. Iya. Waduh. Mereka yang melakukan kejahatan. Itulah Iya, aku tidak kenal melakukan engkau. kejahatan itu yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Ya kan? Pakai nama Yesus tidak masalah. Iya, udah sadar Tetapi belum ini? Karena kali orang itu melakukan kejahatan. Ya sudah, berarti benar kalau gitu. Tetap tidak memang masalah. Kristen itu yang Atas akan nama diusir. Yesus. Mengusir atas nama Yesus itu wajar. Ya, Iya, itu akan diusir oleh Yesus. setan tidak akan keluar kalau dia Itu disebut nama ini Yesus. orang belum sadar kayaknya. Hanya Orang Yesus itu yang dapat akan mengusir diusir setan. oleh Yesus, Pak.
Kalau di Lah iya, Ruqyah, orang itu akan diusir oleh kalau di Yesus. Ruqyah pasti setan mengusir setan. Kalau Orang Ruqyah, itu akan diusir oleh Yesus, tahu nggak? Yesus Yang bilang membuat kejahatan. kalian itu pembuat kejahatan. Siapa Enggak. pembuat kejahatan di situ? Yang ngusir setan pakai nama Ustadz itu yang Yesus. membuat kejahatan, menyelewengkan Terus kitab orang bernubuat lain. pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu pelakunya siapa? Ya Andalah Kristen, Pak. Makanya kalau nyerang ke Muslim tuh nggak akan kena, Pak, nggak akan kena. Udah tadi dijelaskan panjang Ini lebar, mempermulukan dirinya sendiri. ya. Gimana, Pak? Kok namanya juga penghujat ini? Iya, memang aku raja hujat, Bang. Kalau aku senang kayak orang-orang kayak Edi kayak gitu. Apa ini? Oke, Pak Edi udah sadar, Pak Edi ya. Pak Edi udah sadar. Sadar yang saya bahwa akan Yesus itu diusir. adalah Tuhan. Ya itu yang itu kan, itu yang akan sadar. diusir oleh Yesus. Sadar Itu yang saya akan kalau diusir oleh batu Yesus. Hajar Aswad bukan menghapus, bukan Iya, disembah. batu hajar aswad itu bukan Mana Tuhan dan saya kalau- tidak menuhankannya. Aman itu, aman dari target Yesus, aman itu. Kenapa berkerumun ke sana mencium Aman, batu Hajar Aswad? aman, Ada apa? aman. Biar nggak diusir Yesus, karena Yesus itu akan Aduh. mengusir yang menuhankan Yesus. Bilang Yesus itu batu. Banaikan lo. Ada lagi jumroh. Edi, kenapa? Kenapa nih Tuhan mau setan sujud nih? katanya. Yang kau Tuhan kan Jumroh. sujud nih Edi. Apa bisa dilempar setan? Edi. Oh Edi. Main. Kata Edi. siapa itu? Ustadz apa itu? Edi, kenapa nih ini yang kau katanya Tuhan kan sujud? keliling-keliling, Lihat itu melempar Edi, Tuhan lempar. Lihat itu jangan banyak mulut. Aduh, Edi, kenapa nih yang kau Tuhan kan sujud? Edi. apa bisa dilempar setan? Edi. Oh Edi. Aduh, Oh Edi. Ini kenapa Tuhan mau sujud Edi? Dia sujud kepada siapa Edi? Tuhanmu nih. Yesus sujud, dia itu kan pada waktu itu masih lahiriah, ya? Aduh, lahiriah. Sekarang rohani. Kacau. Aing mah bisa gelo kabeh ya, gelo. Nah, keliling-keliling jumroh lempar setan. Masih bisa, masa bisa dilempar setan? Kemana ilahinya nih ketika sujud? Ini Edi, setannya ada yang jangan lompat kau satu ke ini. sini. Jangan kau gila permanen. Ini ketika sujud kemana ilahinya? Jumroh dilempari katanya rumah setan. Masa bisa dilempar rumah setan? Gimana ceritanya? Hah? Banai kalau aku datang Tuhan menunaikan panggilanmu. Gimana ceritanya kalau Tuhan itu dilahirkan katanya Edi rumah Tuhan. lewat Ya, kelamin? Tuhannya itu Edi, Hajar Aswad. Edi, gimana ceritanya kalau Tuhan dilahirkan lewat kelamin? Gimana? Menurut kau pantas? Loh, Jadi- tadi Tuhan yang miskin nista aja dia terima kok pantas. Tadi kan udah dibahas tuh Bunda. Tuhannya Iyalah. hina, Lanjutlah, Ustaz. nista, miskin, hidupnya dari sedekah. Dia terima itu. Punya Tuhan kayak gitu dia. Itu Tuhannya kasihan gitu. ya. Iya, tadi udah terima dia. Udah gitu dikutuk. Siapa yang mengatakan ngutuk? Paulus. Ilham dari siapa dia bilang? Katanya dari Roh Kudus. Yang ngutuknya siapa? Bapak. Dia ngadu domba Tuhannya itu ada 3. Punya Tuhan 3 dia adu domba. 1 dikorbanin dikutuk, yang ngutuknya Bapak, yang ngilhaminnya Roh Kudus. Kacau ini orang. Aduh, ya Allah. Dan Gusti. nggak ada otak itu Ustaz ya, nggak ada otak memang nih Oten. Aduh. Tuhannya 3 diadu domba, guys. Mentang-mentang Tuhannya anak domba. Yesus Iya, ya. datang mengambil rupa Masih bunyi, manusia. masih bunyi. Masih bunyi. Menghapus dosa Masih manusia. bunyi. Hei, udah. Gitu. Udah. Jadi kalau kalian ya Hei, Anda itu kan tinggal lagi nunggu pengusiran Yesus. Aduh. mencium-cium batu Hajar Aswad katanya bisa menghapus dosa. Dari mana ceritanya batu menghapus? Di Bibelmu, mana dia? Di Bibelmu tuh tai sapi menghapus dosa. Udahlah, Mana dia? udah kelamaan dari tadi memang nggak mau waras. Ih, Masya Allah ini kuat ya sampai sekarang ya. Komalnya Kang. Kang Baal ini nggak mempan.
Udah waras. Kumat lagi. Aduh, bener-bener kuat setannya ini. Mukanya juga udah kayak setan. Tadi di ruqyah tadi baca doa, saya bilang a'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. Otennya itu tadi ngelawan dalam nama Yesus. Barusan dia nahan. Ya itu yang mau diusir kata saya tuh. Ngusir pakai nama Yesus. Ya Allah Gusti. Aduh. Aduh, memang gak ada otak dia orang-orang.